Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Septia Marisa. Kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup kimia. Yuk perhatikan. Kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi dan sifat suatu benda serta perubahan dan pembentukan zat tersebut. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kimia identik dengan benda-benda. Benda disebut juga materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, campuran. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur juga merupakan jenis materi terkecil dengan sifat fisika dan sifat kimia yang unik. Di alam ada 118 jenis unsur. Sebanyak 83 unsur tersebut terbentuk secara alami di bumi, seperti emas, aluminium, timbal, oksigen, karbon, dan lain-lain. Sisanya merupakan unsur buatan seperti teknetium, amerisium, dan seaborgium. Agar semua itu mudah dipelajari, ahli kimia memberi identitas unsur-unsur tersebut dan biasa disebut lambang. Contohnya, oksigen yang seperti kita ketahui selalu dilambangkan dengan huruf O. Unsur ada 3 jenis, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Berikut adalah ciri-ciri unsur logam. Yang pertama, warnanya mengkilat berkilau. Yang kedua, pada suhu ruangan berbentuk padat, kecuali merkuri. Yang ketiga, dapat meleleh sehingga mudah dibuat menjadi bentuk lain. Yang keempat, titik leleh dan titik didihnya tinggi, kecuali natrium, kalium, dan merkuri. Kelima, penghantar panas yang baik. Dan terakhir, penghantar listrik yang baik dalam semua bentuk materi. Selanjutnya, ciri-ciri unsur non-logam. Yang pertama, warnanya pudar jika dalam wujud padat. Yang kedua, dapat berwujud gas, padat, ataupun cairan dengan titik leleh yang rendah pada suhu kamar, kecuali karbon. Yang ketiga, rapuh jika berwujud padat, berarti dia mudah pecah. Yang keempat, titik leleh dan titik didihnya rendah, kecuali karbon dan silikon. Yang kelima, penghantar panas yang buruk, kecuali karbon dalam bentuk intan dan grafit. Dan yang terakhir, penghantar listrik yang buruk, kecuali karbon dan grafit. Selanjutnya adalah unsur metaloid atau biasa dikenal dengan unsur semilogam. Unsur semilogam mempunyai ciri-ciri berkilau seperti logam, memiliki sifat logam dan sifat non-logam, lebih rapuh dari logam, namun kurang rapuh dari non-logam, titik leleh dan titik didihnya tinggi, dan terakhir bersifat semikonduktor. Setelah unsur, berikutnya senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari penggabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi, secara tidak langsung, senyawa ini adalah bentuk yang lebih besar daripada unsur. Atom merupakan partikel terkecil suatu unsur yang memiliki sifat kimia sesuai dengan unsurnya. Molekul merupakan partikel terkecil suatu senyawa yang terbentuk dari gabungan 2 atom atau lebih yang terikat secara kimia. Molekul ada 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan atom-atom yang sejenis.
Molekul unsur ada dua jenis. Yang pertama, molekul diatomik, yaitu gabungan dua atom sejenis. Contohnya, atom hidrogen dengan atom hidrogen akan membentuk molekul hidrogen atau yang biasa kita lihat lambangnya itu adalah H2. Dan molekul klorin itu terbentuk dari atom klorin yang berikatan dengan atom klorin yang lain dan membentuk Cl2. Selanjutnya, molekul poliatomik. Poli artinya lebih dari dua. Jadi, molekul poliatomik adalah gabungan lebih dari dua atom sejenis. Contohnya, fosfor, yaitu yang terbentuk dari 4 buah P, jadi P4, dan belerang yang dilambangkan dengan S8. Molekul senyawa adalah gabungan atom-atom yang berbeda jenis. Kalau tadi kan yang sejenis, kalau senyawa adalah gabungan atom-atom yang berbeda jenis. Molekul senyawa contohnya molekul air, karena terbentuk dari atom H, ada 2, dan atom O, jadi H2O. Itulah molekul air. Dan molekul karbon dioksida yang terbentuk dari C dan O2, jadi CO2. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk perhatikan gambar berikut. Kita bisa melihat ada 2 atom oksigen. Mereka masih terpisah, masih sendiri-sendiri, berarti masih disebut atom. Lalu 2 atom tersebut berikatan membentuk O2. Setelah berikatan, mereka akan membentuk molekul, bukan lagi atom. Nah, karena mereka terbentuk dari 2 atom yang sama atau 2 atom yang sejenis, mereka disebut molekul diatomik. Gambar di bawahnya juga ada 2 atom hidrogen. Setelah berikatan membentuk H2. Berarti di situ adalah molekul hidrogen. Ini adalah molekul diatomik juga karena terbentuk dari 2 atom yang sejenis. Lalu kita bisa melihat di situ ada H2O. Ada 2 atom H berikatan dengan 1 atom O. Karena berasal dari 2 atom yang berbeda atau berbeda jenis, ada dari atom H dan ada dari atom O, maka mereka bergabung membentuk molekul dan molekul ini dinamakan molekul poliatomik karena berasal dari 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Selanjutnya, campuran. Campuran merupakan gabungan 2 atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia, tetapi hanya terjadi melalui pencampuran fisika, sehingga sifat-sifat zat murni tersebut tidak berubah dalam campuran. Campuran ada 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang antara zat pelarut dan zat terlarutnya dapat bercampur dengan sempurna, sehingga tidak terlihat ada pembatas di antara keduanya. Contohnya larutan gula. Jadi, kalau kita lihat larutan gula itu kan tercampur sempurna. Nah, itu termasuk campuran homogen. Lalu yang kedua, campuran heterogen merupakan campuran yang antara zat pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat bercampur dengan sempurna, sehingga terlihat ada pembatas di antara keduanya. Contohnya campuran air dan pasir. Jadi kita masih bisa melihat mana yang airnya, mana yang pasirnya. Itulah yang termasuk campuran heterogen. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa sih sifat-sifat dan perubahan kimia itu. Sifat-sifat kimia adalah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang disertai dengan perubahan komposisi zat tersebut. Berikut tanda-tanda jika terjadi perubahan kimia. Yang pertama, perubahan rasa, perubahan warna, munculnya bau,
Perubahan energi, baik perubahan energi panas, cahaya, suara, atau kelistrikan, terjadi endapan dari dua larutan yang bercampur. Terakhir, timbul gelembung dan suara berdesis dari gas hasil reaksi kimia. Yuk kita cari tahu sifat-sifat dan perubahan fisika itu apa sih? Sifat-sifat fisika adalah sifat-sifat yang tidak mempengaruhi perubahan komposisi kimia suatu zat oleh adanya perubahan wujud atau keadaan zat. Sedangkan perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan perubahan komposisi zat tersebut. Berikut tanda-tanda jika terjadi perubahan fisika. Yang pertama, perubahan wujud. Yang kedua, perubahan struktur. Yang ketiga, perubahan ukuran. Yang keempat, mampu kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir, tidak menghasilkan zat baru. Agar lebih paham, inilah contohnya. Adonan kue yang mengembang. Tadinya adonan kue yang kita buat itu kecil, lama-lama menjadi mengembang. Itu adalah perubahan fisika. Tetapi saat adonan kue dibakar dalam oven menjadi kue, itu adalah perubahan kimia. Selanjutnya mengenai peran kimia dalam kehidupan. Peran kimia dalam kehidupan itu banyak sekali. Contohnya, kimia dalam produk rumah tangga seperti sabun mandi dan deterjen. Lalu, kimia dalam produk kosmetik seperti parfum, deodoran, lipstik, bedak, dan lain-lain. Kimia dalam produk pangan seperti bahan pewarna, bahan pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Kimia dalam produk tambang seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan emas. Kimia dalam produk kesehatan seperti alat cuci darah, obat-obatan, dan vaksin. Kimia dalam produk pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kimia dalam produk bioteknologi seperti fermentasi, kultur sel, dan kultur jaringan. Dan terakhir, kimia dalam produk industri seperti dalam pembuatan petrokimia, karet, dan plastik. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia juga banyak sekali. Ada kimia organik, yaitu mempelajari senyawa organik seperti makhluk hidup. Kimia anorganik mempelajari senyawa anorganik seperti bahan-bahan buatan. Kimia pangan mempelajari tentang kandungan zat dalam makanan. Kimia obat mempelajari komposisi kandungan zat dalam obat. Kimia analitik mempelajari senyawa-senyawa penyusun suatu zat. Kimia fisik mempelajari sistem kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika. Kimia lingkungan mempelajari fenomena kimia di alam. Kimia nuklir mempelajari tentang nuklir. Biokimia mempelajari senyawa kimia dalam tubuh manusia. Dan geokimia mempelajari tentang unsur mineral atau segala yang ada di bumi melalui ilmu kimia. Pelajaran kimia identik dengan praktikum di laboratorium. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan kita di dalam laboratorium. Yang pertama, kita harus menggunakan jas lab untuk melindungi tubuh kita. Yang kedua, sepatu tertutup untuk melindungi kaki dan memakai kacamata untuk melindungi mata. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan petunjuk dan hati-hati. Karena kita tahu reaksi kimia itu sangat berbahaya, maka dari itu kita harus bisa menggunakan alat yang ada di dalam laboratorium dan kita harus bisa menggunakan bahan yang sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga, tidak diperkenankan makan, minum, atau merokok di dalam laboratorium. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengembalikan alat yang sudah terpakai ke tempatnya semula agar tidak rusak. Yang keenam, meninggalkan lab dalam keadaan bersih seperti sedia kala. Terakhir, berikut tanda-tanda bahaya di laboratorium. Ada toksik,
very toxic, flammable, corrosive, extreme flammable, highly flammable, dangerous for the environment, explosive, oxidizing, irritan, flammable solid, flammable liquid, flammable gas, poison, dan harmful. Oke, berarti sampai di sini dulu ya pertemuan ruang lingkup kimia. Terima kasih atas perhatiannya.